Shalom bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membagikan sebuah modul atau menjelaskan sebuah modul yang saya buat untuk pemuda. Sebelum melanjut kepada modul yang saya buat tersebut, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Kucur Panjaitan. Asal saya dari Sepahutar. Status saya sebagai mahasiswa sekolah tinggi guru huria Seminarium Sepaolon. Video ini saya buat sebagai tugas dari mata kuliah PPL. Baiklah, kita melanjut kepada modul untuk pemuda. Modul untuk pemuda ini saya tujukan kepada Gereja HKBP Panjaitan, Resort HKBP Aitnauli 2 Natuka, Distrik 2 Selindung. Materi pelajaran yang saya buat dalam modul ini yaitu apa itu baptisan, jenis-jenis baptisan, dan tujuan dilakukannya baptisan, dan baptisan yang dilakukan dalam gereja HKBP. Kelas untuk pemuda HKBP Panjaitan, waktu 90 menit, hari atau tanggal Sabtu 11 Juli 2020, pertemuan 2 kali pertemuan. Yang menjadi standar kompetensi dalam modul ini ialah: pertama, para pemuda atau pemudi dapat mengetahui apa itu baptisan. Kedua, para pemuda atau pemudi dapat mengetahui apa baptisan menurut Alkitab. Yang menjadi tujuan pembelajaran: pertama, para pemuda atau pemudi dapat mengetahui apa tujuan orang Kristen dibaptis. Kedua, para pemuda atau pemudi dapat mengetahui apa sejarah lahirnya baptisan dan jenis baptisan. Ketiga, para pemuda atau pemudi dapat mengetahui jenis baptisan yang digunakan dalam gereja HKBP. Dasar Alkitab, Matius 3 ayat 11 sampai 13 sampai 17, Matius 28 ayat 19 sampai 20, Markus 1 ayat 9 sampai 11. Metode yang digunakan dalam pengajaran, ceramah dan tanya jawab. Media yang digunakan dalam pengajaran, alat, laptop, dan lain sebagainya. Bahan, Alkitab dan buku-buku yang berhubungan dengan baptisan. Langkah-langkah pembelajaran. Pertama, pendahuluan. Bernyanyi dari Kirim Jemaat nomor 2 ayat 1 sampai 2. Membaca Alkitab dari Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20. 2. Pembuka yang dibawakan salah satu dari anggota pemuda atau pemudi HKBP Panjaitan. Yang kedua, penyampaian materi. Yang menjadi materi dalam modul ini ialah apa itu baptisan, jenis-jenis baptisan, tujuan baptisan, dan baptisan yang dilakukan dalam gereja HKBP. Bahan materi untuk pertemuan pertama yaitu pengertian baptisan. Baptisan merupakan salah satu sakramen yang diberitakan oleh Yesus sendiri dalam amanat agungnya. Oleh karena itu, gereja melakukan baptisan sebagai salah satu sakramen bagi orang percaya. Kata baptisan berasal dari bahasa Yunani yaitu baptizo, yang artinya mencelupkan ke dalam air atau memasukkan ke dalam air. Menurut Alkitab, baptisan adalah karya Allah dan perbuatan manusia. Baptisan Allah diberi cara bebas, tetapi baptisan juga sesuatu yang berdasarkan iman. Dalam teologi Lutheran, baptisan pada hakikatnya diartikan sebagai pemberian. Maka tidak boleh dilupakan bahwa yang dibaptis pada saat tertentu juga harus mengambil suatu keputusan sendiri. Selanjutnya, baptisan adalah salah satu aturan yang diberikan Yesus mengenai gereja. Sebelum kenaikannya ke surga, Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Instruksi ini memperjelaskan tanggung jawab gereja untuk melanjutkan ajaran Yesus dalam memuridkan dan membaptis semua orang di dunia ini. Hal ini harus dilakukan di semua tempat, kepada semua bangsa, sampai kepada akhir zaman. Jadi pembaptisan sangat penting karena diperintahkan Yesus sendiri. Baptisan telah dipraktikkan sebelum pendirian gereja. Yohanes Pembaptis menggunakan pembaptisan untuk mempersiapkan jalan bagi orang-orang menuju Tuhan, dengan menekankan bahwa semua orang, tidak hanya orang non-Yahudi, haruslah dibaptis karena setiap orang membutuhkan pertobatan. Akan tetapi, baptisan Yohanes yang melambangkan pertobatan berbeda dengan pembaptisan Kristen.
sebagaimana kita amati dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 26 dan Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 7. Pembaptisan Kristen mempunyai makna yang lebih dalam dari itu. Pembaptisan Kristen adalah cara di mana seseorang membuat pernyataan umum mengenai imannya. Di dalam air baptisan, seseorang berkata, tanpa harus menggunakan kata-kata, saya bersaksi akan iman di dalam Kristus Yesus yang telah membersihkan jiwaku dari dosa, dan sekarang saya memiliki hidup baru yang dikuduskan. Pembaptisan Kristen menggambarkan dengan cara dramatis kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus. Yang kedua, tujuan baptisan. Baptisan memiliki tujuan tertentu, yaitu pengampunan dosa. Ketika orang-orang mendengarkan khotbah Petrus, mereka percaya dan bertanya, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Kisah Para Rasul 2 ayat 73. Jadi, baptisan mempunyai arti tujuan tertentu. Oleh sebab itu, setiap orang yang mau dibaptis harus mengerti tujuan baptisan itu sebelum ia dibaptis. Di samping pengampunan dosa, baptisan juga bertujuan untuk menyatukan kita dengan Kristus di dalam kerajaan-Nya, yaitu gereja. Sebab setiap orang yang beriman kepada Kristus adalah anak-anak Allah, karena semua orang yang dibaptis dalam Kristus anak-anak Allah. Anak-anak Allah, setiap orang yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Sekian materi dalam pertemuan pertama ini. Kita masuk dalam sesi diskusi. Pertama, bagaimanakah tindakan saudara dalam kehidupan sehari-hari selaku orang yang telah dibaptis? Saya ulangi, bagaimana tindakan saudara dalam kehidupan sehari-hari selaku orang yang telah dibaptis? Kedua, dapatkah saudara sekalian selaku orang-orang yang telah dibaptis bersaksi untuk tidak berbuat dosa? Dapatkah saudara sekalian selaku orang-orang yang telah dibaptis bersaksi untuk tidak berbuat dosa? Demikianlah bahan diskusi dalam sesi pertama ini. Kita masuk kepada sesi kedua atau pertemuan kedua. Bahan materi untuk pertemuan kedua. Pertama, jenis-jenis baptisan. 1. Baptisan air. Baptisan air merupakan baptisan yang pertama kali dilaksanakan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, dan seturut katanya sendiri, baptisan air tersebut adalah tanda pertobatan dari yang bersangkutan, dalam artian yang bersangkutan telah menyesal atas semua dosa-dosa kesalahan yang telah diperbuatnya. Kedua, baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus adalah karya Allah yang mempersatukan orang-orang percaya dengan Kristus bersamaan dengan orang-orang percaya lainnya dalam tubuh Kristus ketika orang itu diselamatkan. 1 Korintus 12 ayat 13. 3. Baptisan anak atau baptisan bayi. Baptisan anak atau baptisan bayi adalah baptisan yang dilayangkan pada anak kecil yang lahir dalam keluarga Kristen, dan baptisan itu dilakukan pada saat anak-anak kecil. 4. Baptisan dewasa. Baptisan dewasa adalah sakramen pembasuhan yang dilakukan untuk mereka. Ulangi, baptisan dewasa. Baptisan dewasa adalah sakramen pembasuhan yang dilakukan untuk mereka menjadi Kristen atau percaya kepada Tuhan Yesus sesudah dewasa. Dewasa yang dimaksud di sini adalah dewasa secara jasmani dan rohani. Kelima, baptisan selam. Baptisan selam adalah baptisan yang dilakukan atas perintah dari Allah bagi setiap orang yang percaya kepadanya dan menjadikannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Matius 28 ayat 19. 6. Baptisan percik. Baptisan percik adalah baptisan air yang sudah diberkati oleh Tuhan Allah lalu percikan atau dikucurkan ke dahi atau tubuh seseorang. Ketujuh, baptisan ulang. Baptisan ulang adalah baptisan yang dilakukan lebih dari satu kali. Baptisan yang digunakan dalam gereja HKBP. Di HKBP hanya diakui dua sakramen, yaitu perjamuan kudus dan baptisan kudus. Baptisan kudus sendiri dilayangkan dalam beberapa jenis, yaitu baptisan bagi orang dewasa, bagi anak, dan baptisan dalam keadaan darurat atau dalam bahasa Batak sering disebut sebagai padidion nah hinippu. Masing-masing baptisan ini dilayangkan secara berbeda dalam hal liturgis. Pertanyaan yang diajukan kepada orang dewasa yang akan dibaptis,
tentu berbeda dengan pertanyaan yang diajukan kepada orang tua dalam baptisan anak. Sedangkan padidion hidupku biasanya dilayangkan pada bayi yang sakit atau dalam keadaan yang sekarat. Seperti yang telah disebutkan di atas, maka dapat kita mengetahui bahwa ada 3 jenis baptisan yang dilakukan dalam gereja HKBP, yakni baptisan anak, baptisan dewasa, dan baptisan yang dilakukan secara mendadak atau tiba-tiba. Pertama, baptisan anak atau padidion nama dia. Ulangi, baptisan anak atau padidion nidanak. Baptisan ini adalah jenis baptisan yang paling sering dilaksanakan di gereja HKBP. Sebelum sakramen dilaksanakan, orang tua si anak harus terlebih dahulu mendapatkan katekisasi penggembalaan. Pada saat itu, pendeta akan menjelaskan arti dan makna baptisan kudus, sekaligus mengingatkan baptisan yang dulu diperoleh orang tua tersebut. Selaku orang tua yang beragama Kristen, mereka wajib mempersiapkan anak-anaknya menuju peneguhan siri sebagai lanjutan dari baptisan anak. Siri disebut dalam tata liturgi agenda HKBP sebagai mengakui atau menyaksikan iman, atau dalam bahasa Batak dikatakan maka tidak hapersiam. Kedua, baptisan dewasa atau padidion nama kurang. Sama halnya dengan baptisan anak, baptisan bagi orang dewasa pun dilaksanakan secara integral dalam tata ibadah minggu. Sebelum orang dewasa tersebut menerima baptisan, mereka harus terlebih dahulu mengikuti katekisasi untuk mempelajari iman Kristen. Baptisan dewasa ini sama dengan tidak lagi baptisan dewasa ini harus dilaksanakan. Baptisan ini biasanya sekaligus juga mengadakan sidi bagi mereka, karena pada saat pembaptisan ini juga mereka diberi kesempatan untuk mengakui iman percaya mereka di hadapan Tuhan dan jemaat. Yang ketiga, baptisan darurat atau dalam bahasa Batak katakan padidion hinipu. Di HKBP juga dilayangkan baptisan darurat. Baptisan ini biasanya diberikan kepada anak-anak kecil yang sakit parah dalam keadaan kritis. Karena baptisan ini sifatnya darurat atau tiba-tiba dan mendadak, maka baptisan ini tidak diberikan di gereja, melainkan di tempat di mana si anak terbaring sakit. Baptisan ini juga tidak harus dilayangkan oleh pendeta. Pendeta dapat melayangkan baptisan darurat ini. Tetapi apabila kelak si anak sembuh dari sakitnya, maka orang tua wajib membawanya ke gereja untuk menerima berkat baptisan dari pendeta. Tetapi si anak tidak akan dibaptis ulang. Demikianlah materi dalam pertemuan kedua ini. Selanjutnya kita masuk dalam sesi diskusi. Menjadi bahan diskusi kita dalam pertemuan kedua ini yaitu bagaimana pendapat saudara sekalian terhadap baptisan yang digunakan dalam gereja HKBP jika dibandingkan dengan gereja tetangga yang menggunakan jenis baptisan lain. Saya ulangi, bagaimana pendapat saudara sekalian terhadap baptisan yang digunakan dalam gereja HKBP jika dibandingkan dengan gereja tetangga yang menggunakan jenis baptisan lain? Selanjutnya kita masuk ke yang ketiga, yaitu penutup. Pertama, bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 25 S1. Bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 25 S1 sekaligus 2 penutup. Demikianlah video yang bisa saya buat. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita tetap sehat dan selalu di bawah lindungan Tuhan. Salam sehat. Shalom.